Ngelihat mantri di dusun itu kan banyak pesannya, Ya. otomatis rumahnya gerung. Oh ya, dan banyak teman-temannya kemudian Akhirnya bersosialisasi. orang tua terinspirasi dari itu, kita dibawa ke Palembang itu untuk melanjutkan sekolah di SPK. Harapannya Baik. supaya jadi mantri. Iya, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat RSMH dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di podcast RSMH untuk edisi hari ini 17 Februari tahun 2023 bersama saya Denny Gunawan. Sahabat RSMH, kali ini kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang telah menjadi sosok inspirasi buat kita semua, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, pendidikan, maupun dalam lingkungan pekerjaan. Langsung saja kita sambut, inilah dia Pak Subhan, SKMPes. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sahabat RSMH, langsung saja nih kita mengulik dari profil seorang Subhan. Ya, baik Pak Subhan. Ya, Ceritakan sedikit bagaimana masa kecilnya waktu dulu, lahir di mana dan dibesarkan di mana. Silakan Pak. alhamdulillah kami 49 yang tahun yang lalu lah dan kurang lebih itu dilahirkan di Desa Pangkalan Balai. Desa Pangkalan Balai itu saat itu masuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi kelurahan dan juga menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin yang sudah terbentuk. Ya. Jadi setelah lahir alhamdulillah di Pangkalan Balai, lalu sekolah SD, SMP, Baik. kemudian dilanjutkan ke Kota Palembang untuk melanjutkan pendidikan. Baik. Ya. Masa kecilnya dulu bagaimana Pak? Apakah Pak Subhan seorang yang ceria atau seorang yang pendiam sehingga bisa menginspirasi dari sahabat-sahabat RSMH? Ya, ketika di masa kecil dulu, ya sebagai anak desa tentunya, ya otomatis gaya kehidupan ya seperti anak desa. Kalau kita Ya. nonton di TV 7 itu ada yang namanya si bolang, Oh iya. mainnya di sungai, Di sawah gitu ya Pak di ya? sawah, di hutan, Di hutan. bahkan permainan-permainan tradisional seperti pantak lele, Mantap ini. betetan. Itu dia. Jadi masa kecilnya seperti itu Iya, karena iya. saat itu barangkali tidak banyak fasilitas seperti sekarang, bahkan jajan pun itu dan hampir dikatakan tidak pernah karena memang makanan-makanan yang dicari saat itu ya di sawah, di hutan. Ya. Seperti itu kira-kira. Ambil Jadi buah. masa kecil hidupnya itu ya seperti itulah sebagai anak desa seperti itu. Iya, berdasarkan cerita Pak Subhan tadi, permainan yang tradisional yang zaman dulu, Iya. saat ini sudah sangat langka sekali ya Pak Subhan ya. Sangat langka sekali. Bahkan barangkali yang mungkin muncul lagi apa namanya itu yang ketok-ketok itu. Ah, latu-latu. Lato. Itu Iya. sebenarnya permainan kita zaman dulu. Iya, Permainan iya, kita iya. zaman dulu. Tapi sekarang muncul lagi. Muncul lagi, Dan ya, Pak. memang saat ini memang ya barangkali karena pengaruh dari kemajuan Teknologi. dari teknologi Ya. akhirnya ya kebanyakan dari anak-anak sekarang ini menghabiskan masa kerjanya sudah menggunakan gadget. Gadget. Ya seperti itu. Ya. Dikit sekali masih anak-anak yang melakukan permainan-permainan tradisional seperti kita dulu dan Iya, iya. Artinya dulu banyak di outdoor ya Pak ya, kegiatan-kegiatan masa kecil Pak. 96% kali di outdoor kegiatan. Di samping ya sebagai anak desa saat itu diwajibkan oleh orang tua selain sekolah formal itu diharuskan untuk mengaji di sore dan malam hari. Itu pasti ya. Tapi di luar itu ya kebanyakan di outdoor. Masa kecil sebagai anak desa. Oke. Mulai dari sekolah SD begitu ya Pak ya, kemudian lanjutkan ke SMP tetap di Banyuasin di Pangkalan Balai. Kira-kira waktu SD dulu sudah punya belum cita-cita nih Pak? Apa cita-citanya pada saat itu? Sebagai anak desa, cita-cita langsung rasanya belum punya dan Belum terpikir waktu itu belum ya? terpikir saat ini setelah dewasa mau jadi apa, mau hidup di kota Palembang gitu. Iya. Karena saat itu yang paling penting adalah ya keceriaan kita sebagai anak kecil hidup di desa,
kemudian alhamdulillah saat itu orang tua menyekolahkan gitu deh. Oke. Alhamdulillah saat itu orang tua menyekolahkan. Saat itu rasanya saya belum terpikir untuk jadi apa nanti setelah dewasa seperti itu. Mengalir saja Cuma begitu. mengalir saja, ya. Iya. Masih ingat nggak waktu kecil dulu teman-teman SD-nya apakah saling berantem, berkelahi, atau sudah ikut? Pasti. Bahkan di sekolah pun sering terjadi cekcok dengan teman-teman. Iya. Apalagi kalau udah luar dari jam sekolah kemudian main gitu ya. Iya, Main iya. layangan, layang-layang, main pantat lele, itu rata-rata pasti berujung dengan berantemnya. Tapi apapun itu, walaupun saat itu berantem, setelahnya langsung baik lagi, Iya. langsung teguran lagi, langsung baik Betul. lagi gitu. Baik. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini kawan-kawan di masa kecil itu yang masih berumur panjang tentunya dan ya, Iya. karena ada juga yang sudah berpulang, itu ya hubungannya Masih ya, tetap baik. masih erat baik. hubungannya Ketika ya, Pak. sekali-sekali tetap pulang ke desa dan ketemu dengan kawan-kawan, hubungan itu tetap baik. Baik. Kemudian dari SD, SMP, kemudian Pak Subhan melanjutkan Sekolah ke Kota Palembang. ke Kota Palembang. Palembang. Itu melanjutkan kuliah atau bagaimana tuh Pak? Saat Ketika itu, merantau. saat itu karena seperti yang saya katakan tadi Dan, Ya. kita belum punya gambaran kita tuh mau jadi apa gitu besar. Betul. Akhirnya saat itu orang tua entah terinspirasi dari mana, mungkin karena banyak mantri, yang mantri sunat di dusun itu yang kaya saat itu. Ya. Akhirnya saya dibawa ke Palembang untuk melanjutkan sekolah di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan saat Sekolah itu. perawat. Kebenaran ya lokasinya saat itu di, kalau bahasa Palembang ini di Bucu Benteng itu, di dalamnya BKB itu. Di situ ada SPK Kesdam 2 Sriwijaya. Ya. Dan hari ini kami melanjutkan sekolah di situ di SPK selama 3 tahun. SPK itu setingkat dengan SMA loh. Ya. Berarti terinspirasi dari seorang mantri ya Pak Iya. Subhan ya. Mungkin orang tua ini. Kalau Iya. saya enggak. Orang tua saat itu ngelihat mantri di dusun itu kan banyak pesannya, Ya. otomatis rumahnya gerung. Oh ya, dan banyak teman-temannya kemudian Akhirnya bersosialisasi. orang tua terinspirasi dari itu, kita dibawa ke Palembang itu untuk melanjutkan sekolah di SPK. Harapannya supaya jadi mantri. Iya, Gitu, iya. seperti itu. Baik. Pengalamannya menarik sekali bagi saya itu mendengar pengalaman dari Pak Subhan nih, Pak Subhan. Nah, berapa lama kuliah SPK pada saat itu, Pak? Bukan Subhan? kuliah Dan, sekolah. Sekolah Karena namanya dia ya. setingkat dengan SMA. Betul, baik. Ya 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun selesai, naik terus kelas, enggak pernah naik. Oh, berarti ada yang tinggal kelas gitu nggak? Atau Nah, alhamdulillah selama 3 tahun itu saya lulus karena memang karena dia setingkat SMA 3 tahun. tetap? 3 tahun saya selesai. Berarti Jadi tahun 89 tapi ada cerita sebenarnya Dan. Nih. Tahun 88 ketika tamat SMP saya ikut tes masuk SPK tapi nggak lulus. oh, Tadi sempat saya ya, Pak. melanjutkan SMA dulu 1 tahun. Begitu. Melanjutkan SMA 1 tahun. Setelah naik ke kelas 2, ikut tes lagi SPK-nya dan lulus. Itu di tahun 89. Akhirnya tahun 92 saya tamat SPK. Nah, ini Dan sahabat jadilah SMA. perawat saat itu. Iya, mendengar dari cerita dari Pak Iya, Subhan ya, sahabat SMA, bahwa pantang mundur dan tidak menyerah itu merupakan salah satu kunci ya Pak Subhan ya. Walaupun ada gagalnya, tetapi gagal itu tidak menjadi hambatan kita untuk bisa menjadi orang lebih baik berkembang selanjutnya ya. Alhamdulillah, ya. Baik, dari cerita-cerita Pak Subhan itu kemudian melanjutkan kuliah ya ke keperawatan begitu ya Pak ya. Kira-kira ada tidak pengalaman yang menarik atau yang lucu atau yang hingga sampai sekarang tidak terlupakan oleh Pak Subhan? Jelas. Ketika sebagai anak dusun, anak desa datang ke kota dan langsung dikarantina bahkan di Kesdam, karena di situ sekolahnya diasuh oleh tentara kan. Jadi untuk jadi perawat itu luar biasa. Bahkan setelah tadi tamat SPK saya melanjutkan ke D3 keperawatan dan seterusnya. Dari semua sekolah yang saya ikuti itu, Baik, rasanya yang paling sulit itu menamatkan SPK. begitu ya Pak. Karena sekolah di Kesdam 2 Sriwijaya itu di SPK-nya itu dulu tidak mudah. Diasuh oleh tentara, disiplinnya sangat ketat. Kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi dan sampai tidur lagi. Bahkan ada sistem gugur. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ada sistem gugur. Ada justru kawan-kawan itu 3 bulan pertama gagal jadi perawat, gugur, hilang di 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga. Bahkan kalau dari kelas 1 nggak naik ke kelas 2 ya, dari kelas 1 nggak naik ke kelas 2 itu gugur.
Tapi kalau kelas 2 nggak naik ke kelas 3, kelas 3 nggak lulus masih bisa nunggu 1 tahun. Oh, masih bisa diperpanjang berarti. Jadi, pengalaman menarik adalah itu tadi, sebagai anak desa tiba-tiba datang ke kota, kemudian masih gagap dengan teknologi, bahkan menggunakan telepon itu aja belum bisa. Dan nah, ketika datang kota banyak kegagapan di situ. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dari para guru dan staf di SPKK dan 2 acara itu, saya berhasil lulus bahkan dengan peringkat terbaik. Weh, tepuk tangan dulu nih. Dan akhirnya jadilah saya perawat gitu. Ya. Begitu kan? Oke, memang berarti dari dulu nih Pak Subhan nih sudah menjadi sosok ya, seseorang pemimpin yang patut kita contoh nih, sahabat RSMH. Nah, kita lanjutkan kembali nih Pak Subhan. Udah kuliah, lanjut kuliah, kemudian bekerja dimulai dari mana tuh? Mulai melanjutkan karirnya. Oke, akhirnya setelah tamat SPK, saya mencoba bekerja di beberapa rumah sakit di Kota Palembang. Kemudian bahkan ikut kerja di beberapa pengeboran minyak jadi perawat. Oh, tetap menjadi perawat berarti ya. Setelah itu saya melanjutkan cover. Jadi akademi perawatan, dari akademi keperawatan tamat, saya juga melanjutkan di Akperkes Dam 2 Sriwijaya Palembang. Tamat tahun 97, kemudian saya diangkat jadi staf di sana. Sampai dengan tahun 2012 bahkan. Nah, setelah tahun 2000, dari tahun 97 sampai dengan tahun 2000 itu saya coba mengikuti pendidikan untuk menjadi tentara, dan tapi ya nggak berhasil saat itu. Di tahun 98 akhir saya ikut tes PNS di Kementerian Kesehatan. Tapi saat itu bukan Kementerian Kesehatan, karena yang mengadakan Kanwil. Oh, Kanwil Sumatera Selatan ya. Kanwil Kesehatan Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kami lulus. Tahun 99 kami jadi capok, calon pegawai PNS, dan ditempatkan di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Ditempatkan saat itu. Dan akhirnya lanjut ke S1, ngambil kesehatan masyarakat. Kemudian alhamdulillah sempat ngambil juga S2 administrasi publik di Sipol. Mungkin saat itu karena pengen jadi camat kali dan. Kemudian lanjut lagi ngambil magister kesehatan, selesai. Bahkan sampai hari ini kami masih sekolah menyelesaikan sarjana keperawatan. Sekarang posisi lagi ngambil profesi. Ini sahabat SMH nih. Walaupun sudah beberapa gelar ya, pendidikan dari ditempuh nih, dari ambil, dari sandang oleh Pak Subhan, tetap saja ilmu pengetahuan itu penting ya. Dikejar terus ya Pak Subhan ya. Nih menarik, ada satu cerita tadi. Ketika sebelum bekerja di RSMH, Pak Subhan ikut tes tentara tadi ya Pak ya. Kenapa sedikit saya rasa sedikit keluar nih dari segi kesehatannya? Apakah tetap berada di kesehatannya, di bagian tentaranya, atau bagaimana? Saya kebetulan sekolah perawatnya kan di Kesdam 2 Sriwijaya, baik SPK maupun Akpernya. Di sana itu banyak sekali kawan-kawan perawat yang menyalurkan ini menjadi tentara. Ataupun mereka yang sudah jadi tentara, sekolah jadi perawat. Begigitu. Makanya saya mengikuti jejak itu. Tapi dulu mau jadi tentara tapi mau jadi perwira, nggak mau jadi bintara, apalagi tentara. Akhirnya 2 kali saya ikut tes di Dam 2 Sriwijaya dan itu tidak berhasil. Barangkali nasib mau jadi pegawai negeri. Itu dia. Nasib tidak ada yang tahu ya Pak Subhan ya. Usaha di mana-mana kembali ke RSMH akhirnya. Nah nih kita bahas nih mulai dari RSMH nih. Pak Subhan di RSMH mulai bekerja sebagai apa dan di ruangannya mana nih Pak Subhan? Alhamdulillah ketika 99 saya masuk di RSMH, saya ditempatkan di IGD sebagai perawat pelaksana. Jadi ditempatkan di IGD sebagai perawat pelaksana sampai dengan tahun 2012. Cukup lama itu Pak. Akhir bahkan di bulan-bulan September. Jadi dari tahun 99 itu di IGD sebagai perawat pelaksana di sana. Jadi mulai menjalankan tugas sebagai perawat di pagi, di sore, di malam gitu. Saya tahu nih IGD itu tempatnya crowded sekali ya Pak Subhan. Jadi berbagai pasien datang dan tanpa terduga ya, ada yang sudah mengalami perdarahan dan sebagainya. Bagaimana sih Pak Subhan tipsnya sebagai seorang perawat nih di IGD mengalami atau menghadapi pasien-pasien yang gawat darurat pada saat itu? Iya, alhamdulillah kami ketika masuk di IGD mulai mengikuti pelatihan-pelatihan hubungannya dengan kegawat daruratan. Dimulai dari saat itu ada PPGD namanya. Apa itu Pak PPGD itu Pak?
pendidikan untuk penanggulangan gawat darurat ya. Okay. Kemudian alhamdulillah saya ikut BTCLS saat itu, kemudian puncaknya kami ikut di ACLS di Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, karena ikut di ACLS akhirnya kami jadi perawat jantung nih. Seharusnya ya? Di IGD. Bukan seharusnya. Jadi kami di perawat jantung di IGD itu lebih ke arah kardiak support daripada ke trauma. Karena memang kami dibekali ilmu itu. Nah, tentang kiat ketika di sana itu tadi ya, kita menyadari bahwa profesi kita sebagai perawat, tugas kita adalah melayani pasien untuk apa yang menjadi harapan dia ketika datang ke IGD gitu ya. Betul. Itu yang paling penting. Kemudian kita punya kompetensinya sehingga kita tidak gagap dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan, dan yang lebih penting lagi kita tetap menjaga etika. Menjaga etika karena kita tahu bahwa yang namanya di IGD itu semua pasien itu mengharapkan pelayanan terbaik dengan kondisi yang panik, kritis. Nah, ketika kita melakukannya dengan baik, keprofesionalannya kita jaga, artinya kita punya kemampuan ilmu baik, tangan kita terampil dalam melakukan tindakan, kemudian sifat, sikap kita, cara kita baik dengan pasien, dan akhirnya pasien puas, tidak menimbulkan komplain. Walaupun kadang-kadang di situasi sulit, misalnya ketika jaga malam jam 3 malam ada kendala berarti hubungannya dengan pelayanan kita, itu biasa. Tinggal manajemen komplain yang kita siapkan untuk menghadapi komplain dari pasien. Baik. Jadi knowledge itu perlu ya Pak ya. Skill itu apalagi sikap dan perilaku juga itu begitu sangat penting, dan menjaga attitude begitu ya Pak ya. Baik nih Pak, dari pekerjaan-pekerjaan yang telah Pak Subhan lakukan, Pak Subhan alami nih, ada tidak tantangan atau hambatan yang mungkin pernah dihadapi oleh Pak saat Subhan? itu ketika jadi perawat di IGD, tantangan dan hambatannya itu membutuhkan reaksi yang cepat, membutuhkan tindakan yang sigap untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Karena saat itu kolaborasi antara kita dengan dokter dan petugas kesehatan lain di IGD itu benar-benar jalan. Jadi ketika kita tidak punya knowledge, kita tidak punya skill yang mumpuni, sifat tidak bagus, makanya itu akan menjadi kendala. Nah, ketika yang menjadi tantangannya itu dengan kemampuan kita, akhirnya tantangan itu terhadapi kita. Jadi itu selama di IGD saat itu ya Pak. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Kemudian setelah 2012 saya dipercaya pindah ke Brain and Heart Center. BHC. Saat itu jadi Katim 1 tahun, kemudian dipercaya menjadi kepala ruangan saat itu di atas di lantai 2. Di situ menangani aja nih. Jadi di lantai 2, kemudian kurang lebih 3 tahun di sana. 3 tahun. Saya dipindahkan, dipercaya oleh direktur saat itu untuk menjadi koordinator unit pelayanan darah. Di unit pelayanan darah itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kemudian tepatnya di tahun 2019 saya dipercaya oleh direktur saat itu untuk menjadi kepala instalasi sterilisasi sentral dan Binatu sampai saat ini. Wow. Jadi sahabat SMH, begitu panjang nih sudah perjalanan karir dari seorang Subhan yang sedang kita bicarakan saat ini ya. Nah, saya tertarik ini Pak Subhan, saat ini kita berada di mana? Bisa nggak kita jelaskan nih pada sahabat SMH, latar belakang kita ini udah seperti apa ya? Saya cukup menarik itu kita bahas ini. Ya, kita saat ini berada di ruangan logistik. Logistik yaitu tempat penyimpanan pakaian bersih yang sudah dilakukan proses pencucian dan pemeliharaan di Binatu, di instalasi sterilisasi dan Binatu. Binatu SMH ya. Kita berada di ruangan Binatu, tempat menyimpan pakaian sebelum didistribusikan kepada ruangan-ruangan unit-unit yang membutuhkan ya. Ya, ini sahabat SMH, kita berada di unit tempat kerjanya Pak Subhan saat ini. Pak Subhan, ini merupakan bagian atau fungsi utama dari pekerjaan Pak Subhan saat ini. Ada tidak yang hal-hal yang di luar pekerjaan yang sudah menjadi program RSMH untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan RSMH mungkin? Bisa nggak diceritakan? Sejak tahun 2022 pertengahan sebenarnya kami sudah didengungkan oleh direktur kami Pak Ekwanto untuk melakukan pelayanan selain pelayanan tugas fungsi kita yaitu
Yang pertama, saya ini sebagai kepala instalasi ada 2 instalasi yang disatukan. Ya. Satu di sterilisasi sentral, satu di Binatum. Binatum. Nah, kalau yang di sterilisasi sentral itu di JSSD yang kita kenal, itu adalah melayani kebutuhan instrumen yang steril. Ya. Artinya ada proses penyesterilan alat di JSSD. Ya. Nah, kemudian di sini adalah menyiapkan linen yang bersih untuk kebutuhan pelayanan di RSMH, baik di ruang perawatan maupun di tindakan operasi. Nah, itu adalah tusi kita rata-rata jumlah linen yang kita pelihara, yang kita cuci itu rata-rata 1,6 sampai 1,7 ton per hari. Per hari. Nah, di samping melayani kebutuhan tusi itu, kita ada yang namanya non tusi, artinya non tugas pokok dan fungsi. Ini merupakan inisiatif hebat dari direktur kami Pak Ekwanto. Itu untuk melayani cucian pakaian pribadi dari pasien, kemudian keluarganya, karyawan RSMH, bahkan juga bisa nerima dari luar. Nah itu kita laksanakan hampir 1 bulan kalau sudah sebulan ini, dan luar biasa progresnya ya. Banyak sekali peminatnya, bahkan sekarang ini kami agak kewalahan ini untuk meladeni kondisi tersebut, gitu Pak Dani. Iya, itu dia inovasi yang dibuat oleh SDM unggul kita, salah satunya oleh Pak Subhan kita pada saat ini. Nah, Pak Subhan, apakah itu sudah pernah dievaluasi? Apakah menjadi memang kepuasan bagi pasien kita atau karyawan kita, atau bagaimana tuh? Ya, alhamdulillah karena kami baru jalan hampir 1 bulan ini, dan progresnya luar biasa, peminatnya luar biasa. Kami sedang menyiapkan evaluasi paling tidak 1 bulan lah bersama unit bisnis Pak Okom Rindi Astowo, Pak ini ya. Itu menyiapkan evaluasi baik dari pelaksanaan kami di sininya apa yang menjadi kendala, maupun mungkin barangkali akan dibuatkan semacam Google Form yang ditujukan kepada para keluarga pasien, perawat tentang pelayanan kita gitu. Mudah-mudahan evaluasi itu akan segera ada. Amin. Tapi yang jelas kami sampaikan bahwa ini progresnya luar biasa, peminatnya banyak, bahkan pendapatan kita cukup signifikan meningkat. Itu yang terima kasih paling. Iya, saya ucapkan selamat dulu nih Pak Subhan telah buat inovasi dan program itu berjalan. Artinya berarti itu tidak hanya dipergunakan atau dimanfaatkan oleh dari dalam saja ya. Jadi dari luar SMH juga bisa mengakses itu ya Pak Subhan. Alhamdulillah kalau dari luar SMH sampai hari ini belum. Tapi kalau dari karyawan rumah sakit maupun UCN udah banyak nih. Udah yang nyuci ambal, bahkan ada yang nyuci bed cover, ya ada yang nyuci jas ke sini. Alhamdulillah. Nah, itu berarti salah satu pilihan dari dari sahabat-sahabat SMA semua untuk mencari laundry ya, selain di luar. Sedikit nih. Jadi kalau SMA yang mungkin nonton podcast ini, yang mungkin nggak sempat nyuci pagi-pagi, ngurusin anak banyak gitu, ngurusin suami, mau kerja lagi, pakaiannya boleh dimasukin ke kantong kresek gitu. Nah, itu dibawa ke RSMH, telepon ke extension kita 216 di Binatum, nanti petugas kita akan datang ngambil cucian, kemudian ketika dia mau pulang itu nanti tinggal call aja, nanti diantarkan lagi bawa cucian pulang. Harganya bersaing, nggak mahal kalau dibandingkan dengan cucian-cucian dari luar. Baik, siap. Semoga saja nanti setelah ini dari sahabat-sahabat SMA semua bisa mencari nih alternatif untuk laundry ataupun cucian dari linen atau dari pakaiannya ya. Baik Pak Subhan, kita beralih nih ceritanya ke cerita tentang keluarga nih. Karir sudah selesai, saat ini sudah berkembang, sudah mencapai puncaknya saya rasa itu Pak Subhan. Bagaimana nih cerita dari keluarganya? Apakah berapa anak, istrinya bagaimana, bisa diceritakan kepada sahabat SMA semua? Saya ada nasib kalau waktu orang Palembang ini berkeluarga sejak tahun 2000. Udah cukup lama nih. Saya adalah seorang insinyur teknik sipil, gelar ST. Tapi alhamdulillah sampai hari ini istri saya bekerja di rumah gitu, mengurusi kebutuhan saya sebagai suami, mengurusi kebutuhan anak. Dari tahun 2000 itu, alhamdulillah saya dapat 4 anak. Yang paling tua alhamdulillah sekarang sudah di semester 6 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Yang nomor 2 sekarang ini kelas 3 SMA, insyaallah akan kuliah juga mudah-mudahan, dan karena saya orang kesehatan sepertinya saya arahkan ke kesehatan semua. Jadi satu jalur nih Pak ya. Yang nomor 3 kelas 1 SMA, cowok satu-satunya, kemudian nomor 4 itu masih di kelas 6 SD.
Ya. Ya, alhamdulillah itu keluarga saya dengan Ya. 1 istri dan 4 orang anak. Alhamdulillah, anugerah. Tambah lagi Den. Udah cukup ya Pak ya. Patut disyukuri gitu ya. Sangat bersyukur. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana tuh Pak ketika ada waktu kosong atau luang di dalam keluarga? Apa yang Pak Subhan dan keluarga lakukan ketika bersama tuh Pak? Ya alhamdulillah gini Dan, sebenarnya di samping kesibukan saya di rumah sakit, ya, saya juga alhamdulillah dipercaya oleh kawan-kawan perawat di Sumatera Selatan ini menjadi ketua PPNI. Bahkan ini sudah periode yang kedua. Jadi sebenarnya kalau ngomong waktu luang Hampir tidak ada ya Pak? tidak ada. Saya mengatakan gimana? Karena rata-rata acara PPNI itu di Sabtu dan Minggu. Apalagi sekarang masaknya saya harus melantik pengurus PPNI kabupaten kota. Hari Minggu kemarin saya pulang dari Kabupaten Lintang Paklawang untuk melantik pengurus dana dan beberapa kabupaten. Beberapa minggu ke depan masih ajak acara. Belum lagi acara-acara yang lain menghadiri undangan sebagai ketua PPNI. Ya. Nah jadi waktu luang tuh hampir tidak ada, tapi selalu siapkan. Jadi misalnya istri ulang tahun, anak ulang tahun, menyempatkan untuk merayakan dalam tanda kutip minimal mengingat saja itu kita bersyukur gitu kan. Kemudian waktu untuk anak-anak tetap ada minimal memanfaatkan di waktu maghrib, isya diusahakan untuk sholat berjamaah dan anak yang cowok diikutkan ke masjid. Disitulah ketemu dengan keluarga untuk waktunya. Tapi apapun itu dalam 1 tahun ya harus tetap ada waktu untuk keluarga minimal diajak liburan. Alhamdulillah kemarin tahun ini saya nyetir dari Palembang Padang untuk bawa anak istri liburan gitu. Bawa sendiri gitu ya? Bawa sendiri. Alhamdulillah itu. Jadi waktu untuk keluarga itu adalah apapun resikonya sesibuk apapun tetap penting. Ya apalagi anak saya itu banyak Dan, 4 ya. Itu dia kuncinya. Sesibuk apapun ya sahabat SMH, keluarga adalah yang utama. Tetap harus ada itu waktu itu yang ya. paling berharga adalah keluarga. Baik. Mantap itu tagline-nya. Nih Pak Subhan, ketika ada waktu di sela-sela kesibukan yang Pak Subhan hadapi yang begitu padat, ada tidak hobi atau kesukaan yang mungkin Pak Subhan lakukan atau kerjakan selama ini itu Pak Subhan? Alhamdulillah hobi utama saya sebenarnya berorganisasi Dan. Karena saya alhamdulillah dari SMP saya ketua OSIS. Saya di SPK Kasdam 2 Sriwijaya itu saya juga ketua OSIS. Bahkan saya sebelum kuliah itu ngambil ijazah SMA di SMA Karya Ibu yang kilometer 5, saya ketua OSIS. Dan ketika kuliah juga saya jadi ketua senat mahasiswa. Alhamdulillah ketika sudah bekerja kebenaran profesi kita perawat udah bergabung dengan organisasi profesi PPN ini sejak tahun 2000 dari tahun 98. Cukup lama ya. Kemudian dipercaya menjadi ketua PPN di provinsi, bahkan ini udah periode kedua di tahun ke-6 saya jadi ketua PPN kan. Jadi hobi utama saya sebenarnya itu berorganisasi. Walaupun tetap ada yang lain, misalnya saya hobi goes kan? Ya minimal seminggu itu 2 kali untuk perjalanan paling Palembang Indralaya, Palembang Gasing itu yang kurang lebih kalau PP itu 80 sampai 90 kilo itu seminggu 2 kali paling tidak. Kemudian juga ya hobi yang lain juga, bantu istri bikin tanaman-tanaman di rumah. Seperti itu yang paling penting. Selain waktu-waktu yang digunakan untuk keluarga. Itu Dan. Nih menarik nih Pak yang goes-goes tadi nih. Kira-kira yang paling jauh nih berapa jarak tempuh yang sudah? Kami pernah ke Prabu Muli. Jadi dari kota Palembang Prabu Muli itu kalau PP sekitar 160-an kilo. Palembang Kayu Agung pernah juga, tapi tidak sering. Yang paling sering itu ya yang dekat-dekat minimal 2 kali seminggu itu saya lakukan. Baik Pak Subhan, ini saya rasa pembicaraan kita ini udah hampir-hampir di ujung-ujung waktu nih. Tidak terasa. Ya, kini kita ke pesan dan kesan nih Pak Subhan. Kira-kira apa impian dari Pak Subhan yang diharapkan untuk diwujudkan nih Pak di tahun-tahun ini? Baik dari karir maupun dari keluarga, Pak. Impian yang jelas, yang paling penting saat ini karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Sebagai orang tua yang sekarang umur nih udah 50 tahunan, yang jadi impian yang paling itu adalah anak berhasil tumbuh dengan baik, kemudian anak kita sukses berkarir juga, menyaksikan anak berkeluarga, lalu menimang cucu. Itu yang diimpikan saat ini. Dan karena untuk saya sendiri saat ini
Kalau saya mengatakan saya ada di puncak karir, rasanya salah ya. Mungkin akan ada nasib membawa ke tempat yang lain lebih lagi. Tapi untuk saat ini rasanya saya bahkan sampai saat ini masih sekolah. Kemudian rasanya itulah yang saya ingin. Di organisasi saya sudah di puncaknya jadi ketua PPNI gitu kan. Yang paling penting itu menurut saya, impian saya itu di keluarga. Saya bikin anak saya itu sukses. Nggak mungkin bapaknya S2-nya 2 kali gitu ya, sementara anaknya nggak tamat SMA. Itu yang paling. Jadi impian utama saya adalah keluarga ya, terutama anak-anak juga sukses layaknya kita gitu. Amin. Jadi Pak, kira-kira moto hidupnya apa nih Pak? Saya bingung nih kan, motonya itu. Dulu saya pernah punya moto gini kan, kalau orang bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Dan akhirnya seluruh impian saya capai dengan itu. Saya ngotot untuk mencapai impian saya. Kalau orang bisa, kenapa tidak? Gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ini ya moto yang paling penting itu adalah bagaimana caranya, ini bukan moto kali ya, bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah nih, satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Subhan. Dari sepanjang karir dan keluarga yang telah Pak Subhan alami, yang udah Pak Subhan lewati, kira-kira Pak Subhan mau berterima kasih kepada siapa nih Pak? Oh, yang jelas yang pertama pasti saya berterima kasih kepada Allah sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Iya, hingga saat ini, dan alhamdulillah bisa sedikit bermanfaat untuk orang lain, minimal bermanfaat untuk kawan-kawan saya perawat yang saat ini saya jadi ketua PPNI. Kemudian yang kedua, jelas saya akan berterima kasih kepada orang tua yang saat saya lahir saya tidak tahu bisa jadi apa, dan akhirnya diarahkan jadilah Subhan seperti sekarang ini. Itu terima kasih kepada orang tua yang luar biasa, yang telah menyiapkan saya, membimbing hingga saat ini, membimbing sehingga saat ini bisa seperti ini. Kemudian yang ketiga, sekarang saya berterima kasih kepada keluarga yang telah mau mengerti saya sekarang gitu. Itu barangkali yang saat ini. Ya, terakhir kalau boleh berterima kasih kepada pimpinan di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini. Berterima kasih juga kepada seluruh staf saya yang telah bersama-sama dengan kami dalam menyukseskan pekerjaan kami, tanggung jawab kami di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ini, untuk mencapai tujuan organisasi dari SMA ini tercapai dengan baik. Baik. Pak Subhan, sepertinya waktu kita sudah di ujung akhir nih, di akhir pembicaraan kita, podcast kita pada hari ini. Semoga impian-impian atau harapan-harapan yang Pak Subhan sampaikan tadi bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa mengetahui, mengulik profil dari mulai dari kecil hingga saat ini dari seorang Pak Subhan SKM, MKes. Ya. Baik. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama. Baik sahabat RSMH, demikianlah podcast kita pada hari ini untuk edisi 7 Februari tahun 2023. Semoga mampu menginspirasi teman-teman semua dan sahabat-sahabat RSMH dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih kembali Pak Subhan, MKes atas hal-hal yang telah disampaikan, baik dari pendidikan, keluarga, karir, hingga cerita perjalanan pekerjaannya hingga sekarang. Baik, demikianlah sahabat RSMH, perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast RSMH selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.